hari kasus-kasus perundungan di sekolah semakin tinggi. Dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang sekolah menengah. Sebenarnya siapa yang salah dari kasus ini? Ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anaknya atau ketidaksigapan sekolah dalam menangani pembulian? Hai, perkenalkan, nama saya Ma'ruf dengan NPM 2210 6310 80025. Saya dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika yang diampu oleh dosen Bapak Slamet Riyadi, SPD MPD. Bully atau perundungan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang ditujukan pada individu ataupun kelompok tertentu dan bertujuan untuk menyakiti secara verbal, fisik, ataupun mental korbannya. Mari kita bahas mengapa tingkat perundungan di sekolah pada masa sekarang semakin tinggi. Faktor pertama, informasi terhadap dunia maya mudah diakses oleh anak-anak usia sekolah. Kita tidak dapat mengelak fakta bahwa anak-anak sekolah, bahkan usia sekolah dasar, di masa sekarang sudah diberikan smartphone oleh orang tuanya dengan alasan agar mudah berkomunikasi, dan guru-guru di sekolah pun sudah mulai menerapkan pembelajaran berbasis digital. Tapi tahukah kita bahwa anak-anak usia sekolah itu rentan dalam menerima dan mengkonsumsi informasi maya? Mereka, terutama anak sekolah dasar, masih belum bisa menyaring mana informasi yang baik dan mana informasi yang kurang baik. Tayangan-tayangan kekerasan yang ada di sosial media seperti TikTok, Instagram, dan YouTube rawan diimitasi oleh anak seusia mereka. Faktor kedua, beberapa sekolah kurang peduli terhadap masalah perundungan. Seringkali kita mendengar pihak sekolah yang lalai dalam menangani kasus perundungan ketika ada siswa yang bercerita dengan alasan, namanya juga anak-anak, mereka pasti bercanda. Perilaku acuh ini juga menjadi alasan kenapa murid tidak ingin bercerita ketika mereka mendapat perundungan. Karena murid berpikir mereka tidak akan direspon oleh gurunya. Dari kedua faktor tadi, mari bersolusi dan berupaya agar perundungan di sekolah ini tidak semakin banyak kasusnya. Karena mustahil untuk bisa menghilangkan perundungan di sekolah. Tetapi dengan mencari solusi, kita bisa mengurangi masalah sosial ini. Upaya yang bisa dilakukan agar anak kita atau murid kita tidak menjadi pelaku perundungan. Yang pertama, pahamkan tentang nilai-nilai kemanusiaan kepada anak. Yang kedua, jangan biarkan anak menonton atau mengkonsumsi tayangan-tayangan yang mengarah pada kekerasan. Yang ketiga, berikan pemahaman pada anak agar selalu melihat orang lain itu setara, agar anak tidak merasa superior karena unggul dalam hal fisik, materi, atau kekuasaan orang tua. Yang keempat, jelaskan kepada anak bagaimana rasanya jika kita menjadi orang yang dibully, agar ia tidak melakukan perundungan kepada orang lain. Yang kelima, tegaskan akan hukum sebab akibat, bahwa apapun yang kita lakukan di masa sekarang pasti akan berdampak pada kehidupan kita di masa depan. Lalu, ini beberapa upaya yang bisa dilakukan agar anak tidak menjadi korban perundungan. Yang pertama, jaga hubungan baik dengan anak. Jangan sampai anak merasa sendiri dan tidak mau berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, ajarkan anak
untuk selalu bercerita tentang apapun yang terjadi di sekolahnya, baik itu hal yang baik ataupun hal buruk. Dengan begitu, anak akan lebih terbuka dengan orang tua. Yang ketiga, ajari juga agar anak tidak diam saat dirundung. Ajarkan juga untuk selalu bersuara jika anak tidak nyaman dengan perlakuan orang lain terhadapnya. Yang keempat, jika mulai menjadi korban perundungan secara verbal, minta anak agar melapor ke guru BK ataupun guru lainnya. Jika memang sekolah tidak langsung menangani, bisa langsung ditangani oleh orang tua. Yang kelima, jika perlu, masukkan anak ke kelas bela diri untuk mengantisipasi perundungan secara fisik, agar dia mampu untuk melawan pelaku perundungan. Upaya yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengurangi perundungan di sekolah. Yang pertama, mencari pendekatan kepada siswa agar tidak merundung. Usia siswa sekolah dasar mungkin masih bisa diingatkan dengan cara pendekatan secara lisan dan perasaan agar tidak merundung siswa lain. Tapi usia siswa sekolah menengah atas ataupun menengah pertama sudah mulai berpikir dalam kasus perundungan ini. Mereka akan mencari cara agar tetap bisa merundung korban. Misalnya, jika ada korban perundungan melapor ke guru, pelaku akan mengancam korban secara verbal dengan tujuan menyakiti korban saat pulang sekolah. Ini memang terjadi dan berbahaya. Perundungan secara fisik biasanya dilakukan oleh siswa laki-laki, sementara perundungan secara verbal biasanya dilakukan oleh siswa perempuan. Butuh pendekatan yang berbeda untuk mengurangi kasus perundungan di usia sekolah menengah pertama dan usia sekolah menengah ke atas. Yang kedua, melakukan pendekatan kepada siswa korban bullying. Jika ada siswa yang melapor atau bercerita tentang perundungan, langsung dengarkan sebelum menjadi parah. Para korban biasanya tidak banyak bercerita karena takut dengan ancaman pelaku atau termasuk siswa yang tidak biasa bercerita dengan orang lain. Jadi jika ada muridnya yang bercerita masalah bully, dengarkan saja dahulu. Jika siswa mengalami perundungan secara verbal, jangan mengajukan siswa dengan pertanyaan yang membuat siswa merasa tidak dimengerti. Misalnya, jangan dibawa perasaan, itu mah hanya bercanda, atau kalimat memojokkan lainnya. Sementara jika siswa mengalami perundungan secara fisik, jangan langsung atau terburu-buru bertanya siapa yang melakukan dan melemparkan pertanyaan kronologi lainnya, karena biasanya korban masih dalam trauma. Coba lakukan pendekatan dengan cara yang lebih tenang, seperti bertanya apakah ada yang bisa dibantu gitu. Dengan begitu mungkin siswa akan mulai bercerita sendiri tanpa perlu menjawab satu-satu pertanyaan kronologi dari guru. Perundungan memang harus mendapat perhatian serius dari lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara. Pelaku dan korban perundungan bisa berasal dari siapa saja. Anak-anak usia sekolah seharusnya tidak menjadi calon-calon perusak dan korban dari masalah sosial ini. Pelaku perundungan akan terus melakukan kebiasaannya tersebut sampai dewasa dan membawa hal itu dalam dunia profesional dan hidup bermasyarakat. Selagi dia belum mendapat balasan dari perbuatannya, para pelaku perundungan ini akan terus melakukan perbuatannya karena merasa superior untuk menunjukkan eksistensinya bahwa dia itu kuat. Sementara korban perundungan membawa luka mental dan fisik sampai dewasa yang membuat dirinya trauma untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Beberapa dari korban bully ini akan mengalami gangguan sosial seperti menjauhkan diri dari lingkungan masyarakat. Korban bully secara fisik akan menerima luka kenangan buruk yang selalu terekam jelas dalam ingatannya, meskipun luka fisiknya memudar atau sudah hilang. Pelaku dan korban perundungan sama-sama menghasilkan generasi yang kurang berkualitas. Yang satu menjadi generasi menindas, yang satu mengalami luka yang sulit lepas sehingga mengganggu aktivitas.